Psychological condition. Just but you don't know which part is you. Halo sobat, kembali lagi di channel Oke Bung. Kali ini gua akan bercerita film action yang berjudul Black Widow. Rilis tahun 2021, dibintangi Scarlett Johansson, berlatar kisah agen mata-mata. Oke, kalau begitu siapkan posisi nyaman yang pastinya mantap jiwa. Langsung saja, intro. Kisah berawal di tahun 95, negara bagian Ohio. Tampak seorang bocah perempuan bersepeda pulang ke rumah. Bocah itu bernama Natasha. Setibanya di rumah, ia langsung menuju halaman belakang. Dengan bersiul, ia menggoda adiknya bernama Yelena untuk bermain. Candaan dua bocah itu terhenti ketika Yelena menangis setelah terjatuh. Sesaat, seorang wanita bernama Melina, ibu mereka menghampiri. "Tak apa, rasa sakit akan membuatmu lebih kuat," ucapnya, sambil berjalan mengajak Natasha ke dalam rumah untuk makan malam. Tak lama, seorang pria bernama Alex datang. "Hai ayah," ucap Natasha. Di ruang makan, ia mengajak Melina untuk bicara empat mata. "Kita harus pergi secepatnya," ucap Alex. "Kapan?" tanya Melina. "1 jam lagi," jawab pria itu. Seolah keduanya telah paham, mereka kembali ke ruang makan untuk mengajak dua bocah perempuan segera bersiap. Tapi Natasha enggan untuk ikut. Dengan terpaksa, akhirnya ia menuruti. Ketika itu, Alex dan Melina hanya mengemasi pistol dan senapan saja. Sementara barang lainnya ditinggalkan. Di scene yang lain, Natasha mengambil album foto, tapi hal itu dilarang ibunya. Kemudian Melina menghampiri Alex. "Kau mendapatkannya?" tanya wanita itu. "Ya, tersisa 1 dan semua sudah terbakar," jawab Alex. Lalu ia segera menjalankan mobil menuju satu tempat. Di tengah perjalanan, banyak polisi berjaga. Karena tak mengerti, kedua bocah itu santai saja menikmati suasana malam. Tak lama, mobil mereka berbelok ke sebuah ladang yang ada landasan pesawat tidak terpakai. Setelah menghentikan mobil, Alex segera menyuruh Melina dan dua bocah perempuan untuk secepatnya naik pesawat yang telah disiapkan. Natasha sempat mengambil foto dirinya dan Yelena yang terselip di dashboard mobil. Sementara Alex yang belum naik pesawat memegang senapan berjaga jika ada yang datang menghalangi. Kemudian pesawat yang melaju dikejar mobil unit sel. Alex langsung menyambut kedatangan mobil itu dengan tembakan sambil lari mengejar pesawat untuk segera naik. Tapi unit sel terus saja mengejar, menembaki pesawat dan Melina terkena peluru. Natasha panik ketika melihat ibunya terluka. "Pegang kendali pesawat, Natasha, dan ikuti arahanku," ucap Melina. Dengan terpaksa, bocah kecil itu memberanikan diri menerbangkan pesawat hingga lolos dari sergapan. Esok hari, mereka mendarat di sebuah pangkalan militer negara Kuba. Pasukan tentara yang menyambut langsung memberikan bantuan medis. Kedua bocah itu sangat sedih melihat Melina kondisinya bertambah parah. Sementara Alex ditemui seorang jenderal bernama Dreykov. "Red Guardian, kau kembali," ucap jenderal itu. "Institut Utara terbakar," jawab Alex sambil menyerahkan sebuah disket untuk jenderal. Di scene yang sama, dua bocah perempuan dipisahkan dari Melina yang dibawa ke dalam truk militer. Karena shock berat, Yelena menangis dan tak mau dijauhkan dari ibunya. Melihat reaksi tentara yang kasar, Natasha nekat merampas pistol dan menodongkannya ke semua orang. Tahu ada kekacauan, Alex segera menenangkan. "Semua baik-baik saja, kalian akan saling menjaga," ucapnya.
Tak lama, prajurit langsung membius kedua bocah agar tak membuat kekacauan lagi. Lalu membawa masuk ke dalam helikopter. "Siapa namanya?" tanya jenderal. "Natasha," jawab Alex. Cerita berlanjut, tibalah Natasha di satu tempat. Banyak prajurit bertopeng, anak buah Jenderal Dreykov. Sebelum dipisahkan dari Yelena, Natasha sempat memberi potongan foto pada adiknya. Lalu Natasha segera dibawa pergi menuju satu tempat bernama Red Room. Akhirnya baru terungkap di siaran berita Amerika, keluarga Alex semuanya adalah agen mata-mata Blok Timur yang menyusup. 21 tahun kemudian, Natasha menjadi buronan pemerintah Amerika karena melanggar kesepakatan Skopje dan menyerang Raja Wakanda. Di tempat berbeda, melalui ponsel satelit, ia dapat memantau tim SWAT yang dipimpin Sekretaris Ross. Waktu akan menyergap, Natasha mengontak pimpinan itu. "Jangan menyergapku, kau akan mempermalukan unitmu sendiri," ucapnya. "Kami sudah menangkap Borton dan Wilson. Sementara kau dan Steve Rogers tinggal menunggu waktu saja," penjelasan Ross. Mendengar hal itu, Natasha langsung menutup dan membuang HP-nya. Saat itu ia lolos dari sergapan karena berada di luar Amerika. "Target lolos, kita tertipu alat pelacaknya," laporan tim SWAT pada Sekretaris Ross. Di scene berbeda, tampak wanita berpakaian hitam berada di Maroko, sedang membidik target. Ketiganya adalah unit Widow, agen mata-mata Red Room. Tak disangka si target melihat keberadaan mereka. Ia segera berlari dari sergapan sambil membawa kotak hitam. Tahu hal itu, Yelena yang telah dewasa segera mengejar. Sempat terjadi baku hantam, tapi Yelena bisa melumpuhkan target. Saat ia mengecek kondisi korban, tak disangka target menekan tabung kecil yang langsung menyembur gas merah ke wajah Yelena. Keanehan terjadi, ia seperti orang yang baru tersadar. Ketika itu Yelena juga baru tahu target adalah temannya. Sebelum korban tewas, ia sempat berpesan untuk membebaskan anggota lainnya pada Yelena. Di scene yang sama, seorang mata-mata berusaha mengontak tapi tak ada respon. Karena hal itu, Yelena segera dilaporkan ke pusat komando sebagai pembelot. Jenderal Dreykov yang tahu hal itu memerintahkan Taskmaster untuk segera menangkap Yelena. Scene berpindah, Natasha berada di Norwegia. Ia menempati pondok di daerah terpencil. Dengan membayar sejumlah uang pada teman bernama Manson, ia bisa mendapatkan keperluan selama pelarian. Sebelum pergi, Manson memberitahu ia juga membawakan surat dan barang dari rumah persembunyian Natasha di Budapest. Karena merasa tak penting, Natasha membawa barang itu ke mobil untuk dibuang esok di tempat daur ulang sampah kota. Malam hari, Natasha bersantai sendiri. Tak disangka bensin generator habis. Setelah mengecek, ia segera menuju kota untuk mendapatkan bahan bakar. Sewaktu Natasha melintasi jembatan, kendaraannya ditembak hingga terbalik. Saat itu, sebuah mobil hitam menghampiri dan keluarlah seorang bertopeng. Karena mengira itu utusan Sekretaris Ross, Natasha langsung menyerang. Baku hantam tak terhindarkan. Tapi ada yang janggal, orang tadi hanya mengincar kotak hitam yang akan dibuang Natasha. Karena penasaran, ia berusaha mengambil lebih dahulu isi dalam kotak. Setelah dapat, tak diduga Natasha terkena tendangan hingga jatuh ke sungai. Scene selanjutnya, ia berenang menepi. Waktu itu, Natasha memperhatikan barang yang baru saja diambil. Ia terkejut ketika melihat ada sobekan foto dirinya dan Yelena sebelum dipisahkan terselip di antara tabung kecil. Untuk mencari tahu keterkaitannya dengan semua benda itu, Natasha segera menuju rumah persembunyian di Budapest. Setelah sampai, ternyata Yelena berada di sana, tapi keduanya saling curiga karena Natasha dikenal mata-mata pembelot ke unit sel blok barat. Saat itu terjadi baku hantam.
Tapi Natasha yang mengalah membuat kondisi tenang. Ketika emosi reda, mereka mulai berbicara. Natasha bertanya kenapa ia mendapat kiriman tabung kecil berisi gas merah yang dibawa Manson dari rumah Budapest. Aku membawa benda itu ke sini karena mengerti teman penghubungmu itu pasti mengantarkannya, dan berharap kau serta Avenger membantuku membebaskan semua anggota unit Widow di Red Room. Setelah tahu semua barang dibawa temanmu, aku bersembunyi di sini, ucap Yelena. Ia juga menjelaskan gas merah dalam tabung kecil itu adalah alat untuk melindungi saraf otak agar terlepas dari kontrol microchip yang ada di kepala semua mata-mata Red Room. Tapi Natasha terlihat enggan membantu karena ia sendiri sedang dalam masalah dan tak bersama tim Avenger lagi. Sesaat kemudian atap dijebol ledakan bom. Yelena dengan cepat mengambil tabung berisi gas merah dan ia tahu telah menjadi target Red Room. Unit Widow datang menyergap langsung memburu keduanya. Mereka berusaha meloloskan diri. Saat kabur melalui atap, Natasha sempat memegang tangan seorang Widow karena akan terjatuh. Tapi yang aneh, mata-mata itu menolak untuk diselamatkan dan memilih meledakkan microchip dalam tubuhnya. Ketika Natasha menghampiri, ia shock berat melihat kejadian itu dan baru percaya apa yang diceritakan Yelena tadi. Segera keduanya berlari. Dengan menggunakan motor, mereka kabur secepatnya, tapi terus saja dikejar. Saat itu Yelena terpaksa merampas sebuah mobil karena motor tak bisa digunakan lagi. Lalu Yelena melihat sebuah panser datang lagi mengejar dengan cepat. Mobil mereka ditembak panah bom Taskmaster hingga terlempar ke gerbang stasiun kereta bawah tanah di dekatnya. Kondisi Natasha dan Yelena terpojok karena tak ingin banyak korban. Mereka membuat jebakan pelarian palsu agar lolos dari kejaran. Ternyata mereka bersembunyi di atap ventilasi udara stasiun. Siapa monster itu? Tanya Natasha. Eksekutor Jenderal Dreykov, jawab Yelena. Tidak mungkin, aku telah membunuh Dreykov saat akan membelot ke unit sel, ucap Natasha. Lalu ia menjelaskan lagi, setelah mengintai putrinya Dreykov, ia tahu posisi sang jenderal. Aku membunuhnya dengan bom hingga menghancurkan gedung dan bocah itu adalah korban yang tidak direncanakan, ucap Natasha. Tapi kematian mereka tak bisa dipastikan karena jasad tidak ditemukan, jawab Yelena. Scene berlanjut. Setelah merasa aman, keduanya keluar dari persembunyian, lalu berjalan menuju sebuah toko untuk membeli barang. Natasha yang penasaran bertanya di mana pusat komando Red Room sekarang. Avenger tidak bisa mendeteksi. Lokasinya selalu berpindah, aku tidak tahu. Dan semua mata-mata selalu dibius waktu masuk atau keluar Red Room, jawab Yelena. Malam hari mereka duduk di sebuah kedai. Sambil mengobati luka, Yelena bercerita saraf otaknya kembali normal setelah tak sengaja menghirup gas merah yang disemburkan target sebelum tewas. Tapi kau berbeda Natasha, kau sadar saat meledakkan bom di gedung Dreykov, ucap Yelena. Keduanya juga berbicara tentang kenangan saat masih bersama Alex dan Melina di Ohio. Tak diduga Natasha mengajak untuk menjalankan ide menghancurkan Red Room dan membunuh Dreykov. Tapi aku tak tahu lokasi, ucap Yelena. Alex adalah kunci menuju ke sana, kata Natasha. Setelah selesai, mereka mencari penginapan. Saat itu Natasha menjelaskan, ia tahu posisi Alex. Untuk membebaskannya dibutuhkan sebuah jet agar cepat sampai. Esok hari, Manson yang telah dikontak bertemu di sebuah tempat lapang. Pria itu hanya bisa menyediakan helikopter untuk keperluannya. Temanmu Ross telah mengendus gerak-geriku, ucap Manson. Jangan khawatir, kecemasanmu ada harganya, jawab Natasha lalu segera pergi.
Scene berpindah dalam sebuah penjara khusus, tampak Alex bersama napi lainnya. Sesaat terdengar namanya dipanggil petugas karena ia mendapat kiriman surat. Alex segera mengambil. Ketika itu ia hanya terdiam, tahu kiriman berisi boneka Red Guardian. Teringat jati dirinya dulu. Tak disangka dalam kepala boneka yang terlepas, Alex menemukan sebuah microchip. Secepatnya ia menempelkan benda itu di telinga agar tahu siapa yang ingin mengontak. "Ini hari keberuntungan, aku tahu posisimu sekarang," terdengar suara Natasha. Karena tahu ia akan dijemput, Alex segera membuat kekacauan agar pelarian lebih mudah. Go left. Go left. Melihat Alex jadi sasaran, Natasha membantu. Terjadi baku hantam dengan sipir penjara. Tapi situasi malah membahayakan helikopter karena dihujani peluru. Yelena yang kesal membalasnya dengan tembakan roket. Selanjutnya, semua menjadi panik ketika melihat longsoran salju menuju mereka. Efek suara ledakan. Akhirnya, usaha Natasha berhasil membawa Alex keluar dari penjara. Setelah meluapkan emosi, Natasha bertanya pada Alex tentang lokasi Red Room. "Tidak tahu, aku adalah prajurit super Uni Soviet, tapi Dreykov memenjarakanku karena ucapan protes pada partai." "Kenapa kau tak bertanya pada Melina?" ucap Alex. "Kupikir ia telah mati," jawab Natasha. "Dia adalah ilmuwan ahli strategi Red Room dan masih aktif. Melina ada di salah satu kota Rusia, bahkan sebelum aku dipenjara," penjelasan Alex. Setelah tahu, mereka langsung menuju lokasi, tapi di tengah perjalanan bahan bakar habis. Helikopter pun terjatuh di dekat lokasi tujuan. "Kau seharusnya membawa Superjet Avenger," ucap Alex pada Natasha. Karena kesal mendengarnya, kedua gadis itu segera berjalan. Di kediaman Melina, wanita itu sedang sibuk dengan hewan penelitiannya. Melalui alat pengawas, ia mendeteksi sekelompok orang mendekat. Tak mau ada bahaya, Melina bersiap dengan senapan. Ketika membidik target, barulah ia tahu Alex bersama dua orang gadis menuju ke arahnya. Setelah bertemu, ia terdiam melihat ketiganya. Melina masih mengenali Natasha dan Yelena yang telah dewasa. Tanpa bicara, ia mengajak semua masuk ke dalam rumah. Waktu itu, Natasha mengikuti Melina ke gudang senjata di dapur. "Apa ada jebakan di rumah ini?" tanya Natasha. "Tidak," jawabnya sambil mengajak mempersiapkan makan malam. Di scene yang sama, tak sengaja Alex menemukan seragam Red Guardian miliknya yang disimpan Melina. Ia coba memakai, tapi sudah tak muat lagi. Sementara suasana kaku di meja makan tampak cair saat melihat Alex dengan kostum itu. "Ayo kemari dan minumlah," ucap Melina. "Sebuah keluarga telah bersatu," kata Alex sambil tertawa. "Haha." Semua teringat kenangan sewaktu mereka masih di Ohio. Saat itu, Melina menjelaskan hasil dari penyusupan mereka di Amerika adalah cara menemukan kontrol saraf otak untuk mengikuti perintah si pengguna. Keluarga ini hanya untuk penyamaran di Ohio. "Dan sekarang katakan di mana lokasi Red Room?" tanya Natasha dengan kesal. "Kau tak bisa menemukannya," jawab Melina. Ia juga menjelaskan menyukai Alex dan menyayangi kedua gadis itu tanpa kebohongan. Sempat terjadi keributan kecil karena saling menyalahkan saat itu. "Tapi keluarga ini seperti nyata bagiku," ucap Yelena sambil berjalan menuju ruangan lain. Karena masih kesal, Natasha pergi menenangkan diri.
Di sana ia menemukan album foto berisi gambar dirinya dan Yelena sewaktu kecil. Melihat hal itu, Melina mendekati. "Kenapa kau tak pernah berusaha kabur dari Red Room?" tanya Natasha. "Hanya lingkungan itu saja yang aku tahu," jawab Melina dengan raut sedih. "Semua ini bukan salahmu," ucap Natasha. Ia juga menjelaskan, Melina adalah sosok ibu yang pernah ia miliki. Melina terdiam mendengar hal itu. Rasa bersalah membuatnya beritahu Natasha ia telah mengontak Red Room tentang keberadaan mereka. Di scene yang sama, Alex bicara dengan Yelena untuk membuat gadis itu tenang kembali. Tapi mereka dikagetkan dengan sergapan pasukan Dreykov. Karena tak siap, ketiganya dapat dilumpuhkan, lalu dibawa pesawat menuju pusat komando Red Room. Di tengah perjalanan, tampak Alex mulai tersadar. Ia melihat Natasha dan Yelena masih dalam kondisi pingsan. Alex bertambah shock ketika tahu yang menjadi pilot pesawat adalah Melina. Akhirnya baru terungkap lokasi Red Room sulit terlacak disebabkan pusat komando berada di sebuah pesawat induk dan selalu berpindah pada ketinggian yang tidak bisa dideteksi radar. Cerita berlanjut, setelah mendarat, tampak Melina berjalan ke ruang jenderal. Sementara Yelena langsung dibawa ke unit operasi untuk ditanamkan microchip baru. Sedangkan Alex dan Natasha berada di sebuah ruangan agar tak bisa melarikan diri. Scene berlanjut, ketika Melina menyampaikan laporan, Dreykov tahu ada kejanggalan dengan gaya bicara ilmuwannya itu. "Kau tak bisa menipu dengan sel peniru," ucap jenderal. Akhirnya terungkap penyamaran Natasha. Scene berpindah, Alex yang dikurung tak menyadari jika saat itu ia bersama Melina yang memakai sel peniru di wajah. Dan yang membuatnya kaget ketika pintu ruangan terbuka sendiri. "Aku adalah ilmuwan perancang Red Room, hanya Dreykov yang bisa menghalangiku," ucap Melina sambil membuka topeng sel peniru. Lalu segera ia mengontak Yelena melalui panel penghubung yang sudah dipasang sebelumnya. "Yelena, ada pisau di sakumu untuk membuka ikatan dan ambil semua gas penawar di ruang pendingin," ucap Melina. Di ruang operasi, Yelena langsung bergerak melepaskan diri dan melumpuhkan beberapa staf. Scene berlanjut, Alex yang kebingungan bertanya, "Apa yang kau lakukan?" "Ini sudah kurencanakan sebelum unit Red Room datang menyergap." Dan Natasha yang memasang panel penghubung Yelena, ia juga memakai sel peniru wajah agar bisa mendekati Dreykov. Setelah pangkalan ini kudaratkan, Natasha harus menghidupkan alat pelacak supaya sekretaris Ross datang penjelasan Melina. Scene berpindah, dalam ruangan Dreykov, penyamaran Natasha terbongkar. Saat itu, jenderal menunjukkan siapa sebenarnya monster di balik topeng. Tampak Antonia, putri jenderal, korban dari ledakan bom Natasha. Karena luka parah, Antonia diselamatkan dengan menanam microchip di otak, dan ia dilatih menjadi eksekutor Red Room. Ada penyusup dalam pangkalan, bunuh mereka, perintah jenderal pada Antonia. Setelah Taskmaster pergi, Natasha mengambil senjata untuk membunuh Dreykov, tapi tubuhnya seketika kaku, sulit bergerak. "Kau tak bisa melakukan itu karena terhalang kunci hormonal aroma tubuhku yang tertanam di sel saraf semua unit Red Room." Cerita berlanjut, Melina dan Alex melihat kedatangan Taskmaster. "Kau halangi monster itu," ucap Melina sambil berlari ke ruang kontrol. Setibanya, Melina segera menekan tombol agar pangkalan bisa didaratkan. Tapi Dreykov mendeteksi dan mengurung Melina di ruangan itu, lalu menghidupkan kembali mesin pangkalan. Scene berpindah, dalam ruangan Dreykov, Natasha kesal tahu semua itu. "Kau selalu bersembunyi," ucapnya. Mendengar hal itu, Dreykov yang marah langsung menghajar. "Kau tak mengerti apa-apa," ucap Dreykov sambil membuka program Red Room dengan cincin di jari. Scene yang sama, Yelena mendapatkan gas penawar dan Melina yang terkurung menemukan jalan keluar. Barulah terungkap kerusuhan di beberapa negara ada keterlibatan Red Room.
Ketika itu, Natasha yang marah mendekati Dreykov. Sebelum disergap, Natasha diberitahu Melina, jika ingin mendapat kunci kontrol, kau harus memutus saraf penciuman agar tidak terhalang kunci hormonal. Tahu situasi mengancam, Jenderal mengaktifkan unit Widow untuk segera datang. Waktu yang sama, Melina berhasil keluar, tapi ia langsung disergap seorang penjaga. Karena kondisi terpojok, dengan senjata rampasan, Melina menembak mesin pangkalan agar bisa lolos dari kepungan. Scene berpindah, Alex mulai kewalahan. Tiba-tiba Melina datang membantu dan bisa mengurung Taskmaster dalam ruangan. Cerita berlanjut, Natasha yang marah menghajar Dreykov. Tak lama, unit Widow tiba membantu sang jenderal. Terjadi baku hantam. Saat itu Natasha terpojok. Dalam keadaan genting, Yelena datang membantu. Ia meledakkan gas penawar dan berhasil. Hingga semua unit terkena semburan. Seketika serangan terhenti dan kembali normal. Pergi sejauh mungkin, ucap Natasha menyuruh unit Widow untuk meninggalkan Red Room. Sementara Natasha menghidupkan kembali program dengan cincin Dreykov sebagai kunci pembuka dan mengambil semua data unit Widow untuk dibebaskan. Sesaat, unit Widow berhasil melarikan diri dengan pesawat. Di waktu yang sama, Alex dan Melina berada di pesawat menunggu kedua gadis itu. Karena landasan hancur, terpaksa mereka menerbangkannya. Cerita berlanjut, Natasha yang berusaha keluar tak sengaja bertemu Taskmaster. Karena rasa bersalah, ia membuka pintu ruangan agar Antonia bisa keluar dari pangkalan yang hampir meledak. Selanjutnya, dari kejauhan, Natasha melihat Yelena mengejar Dreykov yang kabur dengan pesawat. Yelena berusaha merusak mesinnya agar sang jenderal tewas terkena ledakan. Dengan parasut seadanya, Natasha terjun untuk menyelamatkan Yelena. Saat itu, Taskmaster datang memburu. Karena tak mau Yelena menjadi korban, ia berniat menghadapi sendiri dan baku hantam pun tak terhindarkan. Karena ingin mengakhiri pertarungan, Natasha berusaha melepaskan penutup wajah Antonia lalu menyemburkan gas penawar. Seketika serangan terhenti dan tatapan matanya kembali normal. "Maafkan aku," ucap Natasha, seolah mengerti. Ia hanya terdiam. Tampak pangkalan Red Room hancur menghantam bumi. Setelah menemukan Yelena, terlihat Alex dan Melina menghampiri Natasha. Kemudian di kejauhan mereka melihat iringan mobil sekretaris Ross mendekat untuk menangkap Natasha. "Kami akan bertarung untukmu," ucap Alex. "Tidak, kalian pergi saja. Aku akan menahan Ross," jawab Natasha sambil menyerahkan gas penawar agar diperbanyak Melina. Di scene yang sama, sebuah pesawat mendarat. Unit Widow datang menjemput dan membawa Antonia untuk dirawat. Dua minggu kemudian, Natasha menemui Manson di satu tempat. Saat itu ada sebuah jet untuk Natasha. "Perlu waktu dan sedikit uang," ucap Manson. "Kau teman yang baik," kata Natasha lalu segera pergi. Di scene akhir, tampak Yelena mengunjungi makam yang tertulis nama Natasha Romanov. Lalu datang seorang bernama Valentina. Wanita itu memberi foto orang yang menyebabkan Natasha tewas. Terlihat gambar Borton di dalam tab. Tamat. Film ini mengisahkan kehidupan masa lalu seorang mata-mata Red Room yang membelot bernama Natasha Romanov dan kembali lagi untuk membebaskan semua rekannya.